Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana fihi rahmah wa barakah wa maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Salah satunya kita masih dipertemukan dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan tahun ini. Betapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sudah ditakdirkan oleh Allah tidak bisa bertemu ataupun berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini. Dan sekali lagi ini harus kita syukuri bersama. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu dalam rangka untuk mengisi amaliyah bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kepada kita itu, marilah kita manfaatkan dengan kegiatan-kegiatan yang produktif sehingga kegiatan amaliyah Ramadan di tahun ini dapat menjadikan kita sebagai insan yang benar-benar menjadi insan yang bertakwa. Sebagaimana di mukadimah yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa tujuan akhir puasa kita adalah menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang taat. Dan inilah adalah derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan wajah kita, bukan rupa kita, bukan harta kekayaan dan kedudukan kita, tapi derajat yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Para pemirsa yang dirahmati Allah, maka tentunya dalam mengisi amaliyah Ramadan ini ada beberapa kegiatan-kegiatan produktif yang harus kita laksanakan sebagaimana kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, amaliyah Ramadan ini marilah kita manfaatkan untuk peningkatan ibadah sholat, baik segi kuantitas maupun kualitasnya. Kemudian yang kedua, terkait dengan peningkatan infak dan sedekahnya. Karena kita tahu bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah orang yang dermawan, dan tampak kedermawanannya ketika di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan, sehingga interaksi hubungan kita dengan Al-Quran tentunya di bulan Ramadan ini harus kita tingkatkan. Kita dekat-dekat dengan Al-Quran. Jangan kita jauh-jauh dari Al-Quran. Kemudian di dalamnya juga bisa meliputi kita untuk tadarus, membaca, bisa untuk tilawah, bisa untuk mengkaji, bisa untuk menghafalkannya, dan tentunya akhirnya nanti kita bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu.
Kemudian yang ketiga adalah mengisi dengan kegiatan iktikaf, banyak mohon ampun. Kemudian di akhir-akhir Ramadan, sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah, kita lebih giat lagi untuk mengisi amaliyah ini, sehingga nanti pada akhirnya kita akan benar-benar menjadikan produktif Ramadan di tahun ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sampaikan poin yang pertama, bahwa di bulan Ramadan ini mari secara bersama-sama kita tingkatkan kualitas ibadah sholat, dan tentunya diikuti dengan kuantitasnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, esensi sholat atau hakikat sholat itu adalah paling enggak kita dapati akan menjadi 3 hal penting. Yang pertama adalah bahwa sholat itu merupakan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sudah menyatakan la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, maka konsekuensi kita adalah selanjutnya menyembah Allah. Dengan bagaimana kita menyembah Allah? Yakni dengan menjalankan ataupun mendirikan ibadah sholat. Dan tentunya di hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Muslim, bahwa yang membedakan antara orang itu beriman, orang itu musyrik, atau orang itu kufur adalah tarkus sholat, orang yang mendirikan ataupun menjalankan sholatnya. Jadi ini menjadi penting, bahwa sholat ini merupakan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sholatnya sudah 5 waktu yang fardu, yaitu memang baru standar. Memang kewajiban kita sholat yang 5 waktu. Maka tentunya sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, kita tingkatkan lagi kuantitasnya, dibarengi dengan sholat-sholat sunnah lainnya, dengan sholat rawatib. Maka dalam hadis riwayat Muslim itu sebagai penyemangat kita, motivasi untuk kita, bahwa barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat di luar sholat fardu, maka kita akan diberikan ataupun dikasih rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 12 rakaat itu apa saja? Yang pertama adalah sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar 2 rakaat. Kemudian 4 rakaat sebelum duhur. Kemudian 2 rakaat setelah duhur. Kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib. Dan yang terakhir 2 rakaat setelah sholat isya atau qobliyah isya. Setelah isya, yakni ba'diyah isya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, untuk itu mumpung di bulan Ramadan ini, kita manfaatkan betul waktu yang Allah masih berikan kesempatan kepada kita itu. Kemudian ada juga sholat duhanya yang maksimal 12 rakaat. Bisa 2 rakaat, kemudian 4 rakaat, dan seterusnya maksimal 12 rakaat. Di hadis juga dikatakan bahwa nanti kita akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian di malamnya, yang sebagaimana kita telah laksanakan bersama, bahwa kita juga melaksanakan ibadah qiyamul lail atau sholat tarawih di bulan Ramadan.
Kalau di luar Ramadan bisa tahajud ataupun qiyamul lail. Nah, kalau di Ramadan ini ada hal yang luar biasa kalau kita mengerjakan sholat tarawih. Sebagaimana di Muqaddimah tadi saya sampaikan, man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat malam, mengerjakan sholat tarawih dengan penuh keyakinan, keimanan, dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan ini juga sebagai motivasi kita semua untuk bisa menjalankannya. Jamaah yang dirahmati Allah, para pemirsa rahimakumullah. Untuk selanjutnya, marilah secara bersama-sama kita renungi sampai saat ini sudah sejauh mana kualitas kita dalam hal untuk mengerjakan ibadah sholat. Tentunya ini harus menjadi perenungan kita bersama, sholat kita. Karena memang di hari akhir nanti yang akan dihisab yang pertama kali adalah sholat kita. Dan sholat ini adalah as-salatu imaduddin, merupakan yang agama. Dan siapa yang mendirikan sholat, niscaya dia tentunya akan memperkokoh agamanya. Tetapi barang siapa yang melalaikan sholat, sholatnya tidak diopeni, secara tidak langsung dia akan merobohkan agamanya. Karena memang sholat ini adalah memang tiang agama. Baik, jamaah rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati Allah, saya kira cukup sekian yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah berlanjut pada kesempatan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.